Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf, Bu, izin bertanya. Untuk Iya. grup matkul ini belum ada ya? Grup kelas? Ibu sengaja tidak bikin grup, Oh, jadi sengaja. ya kita akan membiasakan komunikasi lewat email. Kita lihat dulu ya, memang saat ini kondisi kolabor belum pulih ya sistemnya. Nanti Ibu akan titip informasi kelas lewat Kaprodi saja, karena kalau kita bikin WhatsApp grup, terlalu banyak WhatsApp grup bukan kita saat ini. Atau teman-teman ingin kita bikin WhatsApp grup kah? Bagaimana? Nanti kita coba diskusi ya sama yang lain ya. Kita sambil tunggu yang lain. Oke, Bu. Siap. Oke. Takutnya sih kalau misalnya nggak ada grup kelas gitu, takut ketinggalan info aja sih. Atau gimana gitu. Oke, nanti kita coba diskusi ya dengan yang lain ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Di sisi teman-teman, pagi ini bagaimana? Apakah bisa mengakses kolabor? Kebetulan di sisi Ibu tidak bisa. Kalau di saya lemot banget, Bu. Harus Iya, Bu. 3 kali sampai 5 kali refresh. Oke, berarti responnya sama ya. Jadi memang belum kondusif ya. Peserta pagi ini dari prodi mana saja? Dari prodi mana saja peserta pagi ini? Bu. DKV ya. Ini angkatan 2020 ya? Saya 19, Bu. Oke, ada yang angkatan 2019. Saya juga 19, Bu. Oke. Kita tunggu yang lain bergabung. 10-10 kita coba mulai, sambil menunggu yang lain juga proses bergabung. Tadi informasi Zoom dapat dari Kaprodi ya? Dari Pak Desi, benar? Kalau saya kemarin dari kolabor, Bu. Oh, sempat akses ke Iya, kolabor ya? tapi Oke. itu kan kemarin jadwalnya jam 1. Ya, Makanya semalam lapor ke Pak Desi, terus langsung dikasih link Zoom meetingnya. ya, benar-benar. Seharian kemarin Ibu nggak bisa akses kolabor. Tadi malam sekitar jam 11 baru bisa akses. Dan karena pembangunan berkelanjutan ini merupakan grup dosen ya, gitu. Jadi kemarin kita saling import dari koordinator. Makanya kalau teman-teman kemarin melihat kolabor, jadwal Ibu masih belum sinkron tuh. Masih terlihatnya jam 1 gitu. Karena itu efek daripada kita kita duplikasi materi dari koordinator. Nah, ketika hari ini pagi tadi Ibu akses lagi kolabornya masih belum stabil. Oke, nggak apa-apa. Kita coba mulai 5 menit lagi sambil kita tunggu yang lain. Untuk rekan-rekan yang mungkin berasal dari prodi yang sama, mengambil di kelompok yang sama, mohon mungkin bisa saling mengingatkan teman-temannya yang lain.
Oke, baik rekan-rekan semua, selamat pagi. Salam kenal untuk Anda semua. Perkenalkan, saya adalah Safitri Jaya. Saya di sini sebagai dosen pengampu yang ikut memberikan pengajaran tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini merupakan mata kuliah universitas yang sifatnya wajib. Secara tidak langsung ini juga merupakan mata kuliah kota dari rumpun urban development, khususnya dari prodi teknik sipil gitu. Nah, ini diberikan kepada seluruh program studi yang ada di UPJ, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah kita menjadi lebih tahu nantinya, kita akan menjadi lebih peka nantinya bagaimana caranya kita tetap bisa melestarikan lingkungan dengan sesuai dengan tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Nah, untuk pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, khususnya yang berkaitan dengan kuliah. Kita mulai dari kontrak kuliah. Semua materi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan itu sudah tersedia di Kolabor, tapi mohon maaf jika hingga hari ini Kolabor belum bisa kita akses karena memang masih dalam proses maintenance gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Ini akan coba Ibu sampaikan, dan materi hari ini nanti coba Ibu akan share menggunakan alternatif LMS, yaitu Google Classroom. Jadi harapannya Google Classroom kan sudah lebih settle ya, sudah lebih stabil. Nanti kalau ada masalah di Kolabor, kita masih punya alternatif lain yaitu Google Classroom untuk mengakses semua materi, semua informasi terkait dengan kelas pembangunan berkelanjutan. Oke, nah di sini seperti biasa di awal pertemuan selalu kita akan memberikan informasi bagaimana caranya kita bisa menyelenggarakan perkuliahan selama 1 semester melalui kontrak kuliah gitu ya. Nah, di sini kontrak kuliahnya dibuat secara umum saja, tapi nanti di kelas Ibu itu ada sedikit perbedaan. Nah, di kontrak kuliah yang disampaikan diantaranya adalah bagaimana sikap kita ketika mengikuti perkuliahan. Nah, karena kita masih dalam suasana pandemik, maka kondisi pembelajaran kita itu lebih banyak menggunakan metode daring.
Nah, teman-teman kan sudah merasakan pembelajaran metode daring, di mana proses pembelajaran itu terjadi tatap muka lewat virtual meeting. Contohnya adalah Zoom, tetapi virtual meeting ini tidak diselenggarakan selama 1 semester atau 14 kali pertemuan. Virtual meeting seperti ini hanya diselenggarakan 4 kali pertemuan dalam total 1 semester. Jadi tadi kalau misalkan kita totalnya ada 14 kali pertemuan, maka virtual meeting seperti ini itu hanya terselenggara 4 kali. Nanti pertemuan apa saja akan Ibu jelaskan. Kemudian, pada sesi pertemuan virtual meeting seperti ini, harapannya Ibu tidak lagi menjelaskan pembelajaran sebagaimana pembelajaran di kelas gitu. Maksudnya apa? Karena sumber ajar, bahan ajar itu sudah tersedia di Kolabor atau nanti di Google Classroom, maka yang namanya pembelajaran mandiri atau student center learning itu sudah harus kita terapkan di kelas ini. Artinya, teman-teman sebelum masuk pertemuan yang minggu berjalan, misalkan nanti di pertemuan 2, teman-teman harus membaca terlebih dahulu materi yang sudah disediakan. Ketika nanti kita melakukan virtual meeting seperti ini, maka aktivitas kita itu lebih kepada sesi diskusi. Itu akan memberikan nilai efektivitas dibandingkan saya harus menjelaskan lagi mekanisme pembelajaran atau teori pembelajaran itu secara virtual. Teman-teman, kita sudah berubah ya konsep pembelajarannya. Kita adalah seorang mahasiswa, maka student center learning, pembelajaran itu ada di sisi mahasiswa. Kita dosen itu lebih kepada fasilitator, jadi akan lebih banyak kita berdiskusi terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan di setiap minggunya. Nah, jadi ketika pembelajaran daring ini terjadi, kita akan memaksimalkan semua pertanyaan yang mungkin selama teman-teman belajar secara mandiri itu belum tuntas. Ya, jadi nanti teman-teman kita akan memanfaatkan itu dan mungkin kita akan banyak mengkaji tentang studi kasus yang berkaitan dengan topik mingguan. Nah, kalau di slide ini kan dibuat oleh koordinator, disampaikan bahwa ketika pembelajaran daring ini berlangsung, maka teman-teman wajib untuk menyalakan video. Saya berikan kesempatan, silahkan Anda menyalakan video Anda, dan jangan lupa Anda harus melakukan rename nama, sesuai dengan namanya Anda, nama lengkap Anda yang tertera di KRS. Kebetulan saya dapat info lagi dari namanya dari grup kampus, aplikasi MyUPJ juga tidak bisa diakses saat ini, sehingga saya tidak bisa melakukan presensi di MyUPJ, maka saya hanya mengandalkan rekaman ini, dan saya akan selalu melihat siapa-siapa saja yang hadir. Jadi mohon nama Anda di-rename sesuai dengan nama yang ada di KRS. Gitu ya, dan pastikan kamera Anda itu aktif. Dan untuk keterlambatan, kita sudah mulai pukul 10.10 teman-teman, jadi mungkin saya kasih toleransi tambah 10 menit lagi, jadi 10.20 itu maksimal keterlambatan gitu ya. Lewat dari 10.20 silahkan tetap join, tapi mungkin tidak saya hitung sebagai presensi. Itu adalah konsekuensinya kita di kelas. Oke? Saya rasa sudah cukup ya, 20 menit saya berikan Anda terlambat gitu. Nah, kemudian di pembelajaran ini nanti akan saya tunjukkan namanya activity learning. Activity learning itu adalah potret kita yang akan kita jalankan di setiap minggunya. Ya, nanti apakah ada kegiatan forum diskusi, apakah ada tugas, apakah ada kuis gitu ya, apakah ada tugas kelompok dan yang lainnya. Karena kita sekarang sudah sama-sama dewasa, Anda mahasiswa bukan lagi siswa yang berseragam putih abu-abu, maka kemandirian itu harus dibangun. Kemampuan literasi itu harus Anda miliki. Jadi materi yang diberikan oleh saya itu adalah materi dasar, silahkan Anda untuk menambah lagi literasi Anda terkait dengan materi yang akan diberikan setiap minggunya sehingga memperkaya wawasan Anda. Di sini cukup banyak tugas yang diberikan, tapi jangan khawatir, tugas yang diberikan ini dikerjakan secara kelompok. Dan kelompok ini tetap sama harapannya. Jadi tugas kelompok mungkin yang diberikan beberapa kali, harapannya tidak merubah anggota tim.
Jadi dari awal, dari hari ini, silakan Anda membentuk kelompok, dan kelompok itu selalu sama, meskipun nanti studi kasus yang dikerjakannya berbeda-beda, hinggalah nanti tugas akhir atau final project. Gitu ya. Dan di sini sangat dihimbau sekali untuk teman-teman itu menghindari yang namanya plagiarisme, karena itu satu kesalahan dan itu sangat-sangat melanggar etika, karena plagiarisme teman-teman sudah paham sendiri, itu adalah satu kesalahan yang mengakui bahwa hasil kerja orang lain itu adalah hasil kerja saya. Jika Anda menyadur dari literasi-literasi, jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi agar kita terbebas dari yang namanya plagiarisme. Dan kalau misalkan Anda ingin menuliskan apa yang Anda kutip dari literasi tersebut, sebaiknya lakukan yang namanya parafrase. Ya, parafrase itu artinya kondisi di mana kita coba untuk menulis kembali apa yang kita pahami dari sumber-sumber yang kita adapsi. Gitu ya. Kemudian di sini kalau Anda mengambil sumber pustaka, itu kalau bisa tidak menggunakan sumber dari blog. Karena apa? Karena keabsahan, kevalidan dari informasi yang diberikan lewat blog itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sifatnya hanya masih opini yang belum teruji kebenarannya secara ilmiah. Jadi jangan mengambil sumber pustaka dari blog. Nah, kemudian karena kita sudah sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, maka setiap kali penulisan paper yang nantinya kalian akan kerjakan, mohonlah menggunakan kaedah dari bahasa Indonesia yang disempurnakan, ejaan yang disempurnakan, kemudian hindari typo-typo, kalau menyadur bahasa asing jangan lupa itu ditulis secara miring. Ini adalah ketentuan yang sebenarnya kita sudah harus tahu ya. Jadi teman-teman, ini saya sifatnya hanya mengingatkan kembali. Jadi ini jadinya menjadi aware untuk kita bersama. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat terlebih dahulu karena saya akan menyelesaikan terlebih dahulu ini slide-slide yang akan saya sampaikan kepada Anda gitu ya. Jangan malu untuk bertanya, silakan di chat di kolom chat kalau ada pertanyaan. Kita ada total 16 kali pertemuan, karena memang satu semester 16 kali pertemuan, 2 pertemuannya akan diisi dengan ujian, dan sisanya akan diisi dengan materi. Materi yang akan kita berikan ini adalah mulai dari apa itu konsep pembangunan berkelanjutan, kemudian kita akan melihat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Di pertemuan ketiga, kita masuk ke materi konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, konsep daya dukung dan daya tampung di pertemuan keempat, jejak ekologis itu di pertemuan 5 dan 6, kemudian perubahan iklim. Setelah itu kita break sebentar untuk ikut UTS. Pertemuan 9 masuk itu tentang air, 10 kualitas udara, 11 sampah padat, 12 energi, 13 teknologi hijau, 14 masyarakat marginal, dan 15 adalah lingkungan berkelanjutan, dan perkotaan yang sifatnya akan membangun terus secara berkelanjutan. Jadi secara garis besar kita melihat bahwa semua konsep materi yang akan kita pelajari di semester ini itu berkaitan dengan bagaimana caranya kita tetap menjaga keberlangsungan hidup lewat konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi ini adalah materi. Kalau ada yang sudah bisa akses Kolabor, ini semua materi sudah tersedia di Kolabor dalam bentuk slide PDF dan juga dalam bentuk video-video. Jadi sudah cukup pembelajaran materi ajar itu tersedia di Kolabor, gitu ya. Kalau yang nanti yang belum bisa akses ke Kolabor, kita coba bikin alternatifnya menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian ini untuk apa namanya? Untuk tugas, ini jangan shock dulu ya teman-teman. Emang di sini tuh kesannya adalah banyak sekali Bu tugasnya gitu. Tapi tugas ini juga memiliki bobot yang paling maksimal atau paling besar ya dibandingkan nilai UTS ataupun UAS. Kalau misalkan tugas itu punya bobot 45% sendiri, sementara ujian itu memiliki bobot 55%, maka tugas itu kita coba cicil teman-teman.
Tugas ini semuanya dari tugas 1 sampai dengan tugas 2 itu dikerjakan secara kelompok. Jumlah orang per kelompok itu 2 sampai 3 orang gitu ya, jangan sampai lebih. Biar lebih efektif bagaimana caranya membagi tugas nantinya. Dan tugas 1 ini akan mulai dihimbau mulai dari pertemuan 1 dan akan dikumpulkan maksimal di pertemuan 3. Jadi tidak setiap minggu sebenarnya ini tugas, tapi dihimbaunya sejak minggu pertama dan dikumpulkannya di minggu ketiga maksimal. Kalau misalkan ada yang selesai di minggu pertama, silahkan mengumpulkan di minggu pertama, tapi kalau belum nanti bisa maksimal mengumpulkan tugas itu adalah di minggu ketiga. Nah, tugas pertama ini apa? Nanti teman-teman bersama dengan tim diminta untuk membuat sebuah esai. Esai ini berkaitan tentang konsep, permasalahan, dan juga solusi. Nanti untuk draft tugasnya akan Ibu jelaskan. Bobot daripada tugas pertama ini adalah 10%. Nah, tugas yang berikutnya, kita bilang tugas yang kedua itu diberikan di minggu keempat dan dikumpulkan maksimal di minggu kelima. Apa yang teman-teman akan lakukan? Di sini teman-teman diminta untuk membuat sebuah poster atau video. Kemudian untuk yang lainnya itu diminta untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang sudah diperoleh oleh kelompok itu, tapi tanggapannya secara individu. Silakan nanti Anda saling berkomentar, apakah anggota dari timnya sendiri yang memberikan komentar terhadap hasil poster dan video, atau mungkin anggota tim memberikan komentar kepada poster dan video dari kelompok lain. Tugas yang kedua ini juga memiliki bobot yang sama, yaitu 10%. Dan tugas yang ketiga nanti akan diberikan sejak minggu ke-6 dan maksimal pengumpulannya adalah di minggu ke-7. Apa yang akan menjadi tugas di minggu ini, tugas yang ketiga, di mana nanti teman-teman membuat semacam green campaign. Green campaign ini nanti teman-teman buatnya di kanal sosmed secara berkelompok, dan seperti biasa teman-teman juga memberikan komentar terhadap green campaign tersebut. Nah, semua komentar yang kita berikan kepada tim ataupun kepada tim yang lain itu akan kita sampaikan melalui forum diskusi yang nantinya akan disediakan di setiap minggunya gitu. Kemudian tugas yang keempat, tugas keempat dan kelima ini sebenarnya adalah persiapan untuk kita menyusun satu proposal PKM yang akan kita coba submit di tahun depan, di mana di sini skema yang kita ambil itu adalah gagasan futuristik. Jadi gagasan futuristik ini nanti ada arahan bagaimana caranya kita mengerjakan. Ada 4 bab dari susunan proposal ini, 2 bab diantaranya itu merupakan tugas yang keempat. Akan dihimbau di pertemuan 9 dan akan dikumpulkan di pertemuan 11. Masih berkelompok ya teman-teman. Dan tugas yang kelima itu diberikan nanti di pertemuan 12 dan dikumpulkan maksimal di pertemuan 15, itu melanjutkan penyusunan proposal untuk bab 3 dan bab 4. Tugas 4 punya 7%, tugas 5 punya 8%, sehingga kalau kita totalkan semuanya ada 45%. Cukup besar teman-teman poin yang bisa kita peroleh dari tugas ini, jadi sangat diharapkan sekali partisipasi dan juga kontribusi dari masing-masing Anda. Anda harus paham bahwa 100% dari komponen ini itu merupakan syarat untuk Anda mendapatkan nilai atau mungkin merupakan syarat untuk Anda bisa lulus dari kelas ini. Gitu. Jadi Anda silakan berstrategi. Kalau misalkan Anda menginginkan saya menargetkan nilai A pada pembangunan berkelanjutan kali ini, maka Anda bisa memaksimalkan. Kalau kita lihat dari distribusi tugas ini, ternyata distribusi tugas 1 itu adalah tugas dari pertemuan 1 hingga 7 yang paling besar ya, bobotnya 30%, dan juga nanti tugas untuk sebenarnya tugas 4 dan 5 ini merupakan pengantar dari UAS.
Jadi nanti pada saat UAS Anda akan presentasi apa yang sudah Anda usulkan di proposal, teman-teman. Kalau di UTS kita masih ujian tertulis, modelnya adalah pilihan ganda, cukup besar juga 20%. Jadi kalau Anda menargetkan, sekali lagi ingin menargetkan nilai A, maka Anda sudah bisa berstrategi. Pencapaian mana yang nanti akan Anda maksimalkan sehingga in total itu akan mendapat nilai A. Nilai A itu 90 sampai 100 ya range-nya. Jadi kalau misalkan tugas itu Anda kerjakan dan katakanlah Anda mendapat poin 90 dari setiap tugas Anda di pertemuan 1 hingga ke 7. Berarti kan di sini sudah terkumpul 27 poin ya. 27 poin, kalau misalkan UTS Anda mungkin, oh oke lah Bu, UTS saya mungkin saya cuma dapat 50. Oke, 50 dari 20% itu adalah 10. Sudah Anda mengumpulkan 37 poin. Tinggal Anda berstrategi di sini. 90 minus 37 berapa? 53 poin. 53 poin lah yang akan Anda kumpulkan sehingga Anda bisa mencapai nilai maksimum adalah A pada pembelajaran ini. Jadi sebenarnya setiap mata kuliah yang diberikan oleh dosen itu pasti punya komponen penilaian. Teman-teman harus tahu ini. Ini adalah kunci di mana kalian bisa mengatur strategi. Ini harus dipahami maksud 30 apa, maksud 20 apa, maksud 15 apa, maksud 35 apa. Kalau Anda sudah paham, maka Anda bisa mengalihkan di sini kira-kira target nilai berapa yang bisa Anda kumpulkan. Gunakan nilai pesimis Anda dan gunakan nilai optimis Anda, sehingga Anda bisa dapat bayangan gitu. Oke, saya ingin mendapatkan nilai A dari pembelajaran ini, maka setidaknya 90 saya harus dapatkan dari tugas yang pertama, misalkan 50 nggak apa-apa dari UTS, gitu ya, tapi tugas 2-nya saya harus kembalikan lagi ke 90, gitu. Dan UAS-nya mungkin cuma dapat 70, sehingga kalau dikumpulkan, kalau dapat 90, maka bisa dapat A. Oke, itu adalah untuk penilaian, dan ini adalah beberapa sumber pustaka yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Oke, nah berikutnya ini yang saya ingin sampaikan agar teman-teman tidak bingung ya. Ini adalah aktivitas pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan. Ini saya buatkan semacam kartu, ini adalah kartu activity learning. Ini ada total 16 pertemuan, teman-teman. Nah, tadi saya sampaikan bahwa karena memang kita ini masih menjalani perkuliahan di masa pandemi dengan secara daring, maka pertemuan setiap minggunya tidak diisi dengan cara Zoom seperti ini. Zoom hanya diselenggarakan pada pertemuan pertama. Ini adalah maksudnya pertemuan pertama. Ini ada kode VM1. VM itu adalah virtual meeting. Virtual meeting yang pertama. Kemudian kita akan Zoom kembali nanti di virtual meeting yang kedua pada minggu ke-7, teman-teman. Minggu ke-7 itu 1 minggu sebelum UTS, dan 1 minggu setelah UTS, yaitu di pertemuan minggu ke-9. Ini adalah virtual meeting yang ketiga, dan virtual meeting yang keempat kita laksanakan 1 minggu sebelum UAS. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa virtual meeting ini Ibu tidak lagi menjelaskan materi, karena materi sudah ada di Kolabor, atau nanti mungkin di Google Classroom, Anda harus baca terlebih dahulu, sehingga ketika masuk virtual meeting ini, kita akan banyak membahas tentang studi kasus atau diskusi-diskusi terkait pemahaman yang mungkin perlu diperjelas lagi dari Ibu, gitu ya. Nah, virtual meeting ini terjadi hanya 4 kali saja, jadi nanti minggu depan jangan bertanya lagi, Bu, Zoom-nya mana? Gitu. Saya berasumsi bahwa kalau saya sudah menjelaskan ini, Anda semua sudah paham. Oke? Nah, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ini adalah pertemuan pembelajaran mandiri. Di sini ada kode namanya BM. BM itu adalah belajar mandiri. Artinya apa? Teman-teman belajar secara mandiri melalui Learning Management System atau LMS Kolabor, di mana di Kolabor sudah tersedia semua materi pendukung, bahkan ada video sebagai penjelas kalau memang teman-teman kurang paham untuk menerima secara metode baca gitu ya. Sudah ada video yang bisa menerangkan, ada video-video pendukung juga untuk memperjelas materi secara mingguan, dan di sana kalian wajib untuk berkontribusi atau
aktif dalam forum diskusi. Setiap minggu 2, 3, 4, 5, 6, atau yang kita kenal dengan minggu asinkronus, akan ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang akan Ibu layangkan di forum, dan kalian wajib untuk meresponnya. Karena mekanisme presensi pada pertemuan asinkronus itu dicentang berdasarkan kontribusi penyelesaian kewajibannya kalian. Di minggu kedua, kewajiban kalian hanya mengisi forum diskusi dan mempersiapkan tugas yang nantinya akan kalian submit di minggu ketiga. Nah, tadi dari 5 tugas yang diberikan, 5 tugas kelompok, ini sudah Ibu tambahkan di kartu aktivitas, bahwa di minggu ketiga, aktivitas mandiri kalian adalah kembali merespon forum diskusi, kemudian kalian mensubmit tugas kelompok 1. Tadi tugas kelompok 1 adalah membuat esai. Jadi, absensi di minggu kedua ini dihitung berdasarkan respon kalian di forum diskusi. Hanya di forum diskusi kebetulan di sini. Untuk pertemuan minggu ketiga, absen kalian dihitung 2, berdasarkan aktivitas atau respon yang kalian berikan di forum diskusi dan juga tugas yang disubmit. Untuk submit tugas, meskipun dikerjakan secara kelompok, tapi tetap wajib disubmit oleh per orang. Ya, jadi tugas itu tetap disubmit per orang, meskipun nanti yang disubmit adalah sama. Jangan lupa setiap halaman pertama dari lembar tugas Anda selalu mencantumkan nama anggota dan juga NIM. Jadi sekali lagi, di minggu ketiga, aktivitas absen Anda akan dihitung berdasarkan respon yang sudah Anda berikan di forum diskusi dan juga tugas kelompok pertama yang sudah Anda submit. Di minggu keempat, absen Anda dihitung hanya berdasarkan forum diskusi saja. Di minggu kelima, kebetulan ada tugas yang kedua, di mana Anda diminta membuat poster atau membuat video, maka nanti di minggu kelima, absensi Anda akan dihitung berdasarkan respon Anda di forum diskusi dan juga tugas yang Anda submit. Minggu ke-6 kembali lagi hanya berdasarkan forum diskusi, dan minggu ke-7, aktivitas absen akan dihitung 2 kali, kehadiran Anda pada virtual meeting dan tugas yang sudah Anda submit. Di minggu ke-7 ada kewajiban untuk submit tugas ketiga, yaitu green campaigns di sosial media. Jadi itu cara membaca kartu aktivitas ini. Minggu ke-8 kita akan UTS dulu. UTS diselenggarakan secara tertulis, serentak, hari yang sama, jam yang sama, untuk seluruh program studi. Kemudian nanti setelah UTS kita masuk minggu ke-9, ini masuk lagi kembali ke virtual meeting yang ketiga. Kita akan bertemu lagi menggunakan Zoom atau Google Meet nantinya. Kemudian kita akan berdiskusi lagi mempersiapkan minggu 10 hingga ke-15. Minggu 10 kembali lagi absennya berdasarkan forum diskusi. Minggu 11 forum diskusi dan tugas kelompok yang keempat. Tugas kelompok yang keempat ini adalah tadi apa? Menyusun proposal bab 1 dan 2. 12, 13, 14 hanya berdasarkan forum diskusi. Minggu ke-15 Anda kembali lagi, absennya dihitung berdasarkan kehadiran Anda di virtual meeting plus tugas kelompok 5, yaitu proposal bab 3 dan 4 yang sudah Anda submit. Kalau kegiatan aktivitas mingguannya lebih dari 1, maka absen itu berlaku logika N. Sudah belajar logika matematika kan ya? Logika N itu salah satu salah, hasilnya apa? Masih ingat nggak? Logika N. Gerbang logika. Kalau salah satu tidak terpenuhi, salah satu salah, maka kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Ayo, sudah lupakah dengan gerbang logika? Salah satu kondisi tidak terpenuhi. Salah satu kondisi salah kalau kita menggunakan gerbang logika N, itu hasilnya adalah salah atau tidak terpenuhi. Jadi sekali lagi, Anda selalu memperhatikan kartu aktivitas ini.
Jadi kalau misalkan nanti di pertemuan ketiga, katakanlah siapa di sini ya, Naufal. Bu, saya kan isi forum diskusi, oke. Tapi kamu tidak mengerjakan tugas kelompok, tidak mensubmit tugas kelompok, maka kesimpulannya tidak diabsen. Jadi Anda harus paham membaca kartu aktivitas ini. Sampai di sini untuk pembelajaran untuk kartu aktivitas. Dan ini adalah media komunikasi saya. Kalau Anda ada perlu dengan saya, bertanya dengan saya, silakan hubungi saya melalui WhatsApp atau hubungi saya lewat email. Emailnya adalah email UPJ. Ya. Nah, tadi itu ada pertanyaan di awal sama temanmu, apakah kita punya WhatsApp group? Saat ini setiap mata kuliah membuat WhatsApp group dan jumlah WhatsApp group juga terlalu banyak. Saya coba mengurangi aktivitas kita di WhatsApp, takutnya ada yang terlewat dan banyak informasi yang mungkin sudah nggak terkontrol lagi di WhatsApp. Saya nanti akan coba membuat alternatif LMS itu menggunakan Google Classroom saja, teman-teman. Itu lebih enak untuk di Google Classroom, karena kalian bisa melihat materi juga, bisa melihat informasi juga di Google Classroom, sehingga harapan saya Google Classroom itu sebagai alternatif yang cukup mengurangi hektiknya kita dalam berkomunikasi. Nah, jadi nanti untuk kode kelas akan saya titipkan ke para kaprodi. Saya yakin di setiap prodi pasti memiliki WhatsApp grup internal prodi. Jadi nanti saya akan kirimkan ke WhatsApp grup ke kaprodi dan saya juga akan kirimkan ke email student Anda masing-masing. Jadi mohon Anda memastikan email student Anda itu selalu Anda akses, karena nanti untuk informasi kelas, saya menggunakan alternatif itu kepada teman-teman. Jadi mungkin kita coba tidak menggunakan WhatsApp group ya di kelas ini. Saya akan memanfaatkan 2 kanal saja. Ada yang namanya email student, ada yang namanya Google Classroom, atau mungkin kita bisa menggunakan link OneDrive. Itu lebih enak kalau kita mengelola informasi dan mengelola komunikasi. Oke, dan berikutnya saya akan menjelaskan apa itu tugas yang akan kalian kerjakan, yang ditargetkan. Untuk tugas yang pertama ini, ditargetkannya itu akan dikumpulkan maksimal adalah di minggu ketiga. Nah, di tugas yang satu ini, teman-teman, Anda diminta membuat sebuah paper, diminta membuat sebuah esai, kemudian Anda mengerjakannya secara berkelompok, 3 orang maksimal. Kalau dari saya mungkin 3 orang maksimal. Apa yang Anda tulis nanti di paper lebih kepada konsep, permasalahan, dan juga solusi. Tema yang bisa Anda pilih, ini ada 4 tema, jadi setiap kelompok bisa bervariasi ya, gitu. Jadi tema yang pertama, ini masih seputar SDG, Sustainable Development Goals, jadi tujuan daripada pembangunan berkelanjutan, poin yang ke-6, yaitu bercerita tentang air bersih dan sanitasi layak. Kalau kita lihat di Indonesia, ini masih jadi perhatian ya oleh pemerintah setempat gitu. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kebersihan air dan memberikan sanitasi yang layak, dan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk kehidupan-kehidupan di generasi mendatang. Atau teman-teman juga bisa memilih tema yang kedua. Tema yang kedua ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-11, yaitu bagaimana caranya kita merancang, membuat konsep, permasalahan apa sih yang ada di kota, dan bagaimana kita melihat atau mengatasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan komunitas-komunitas berkelanjutan. Kita lihat banyak ya, kalau di wilayah urban itu banyak sekali komunitas berkelanjutan, dan bagaimana caranya kita untuk tetap bisa menjaga mereka itu bisa terus ada dan
generasi yang akan datang itu tetap bisa menikmati apa yang bisa diberikan oleh komunitas tersebut. Atau tema yang ketiga yang bisa Anda pilih itu adalah tujuan SDG, poin ke-12. Topik khususnya adalah into food. Maksudnya apa? Bagaimana caranya kita bisa menjaga nilai konsumsi dan juga produksi makanan agar hal ini bisa sifatnya berkelanjutan. Dan tema keempat ini masih selaras dengan kondisi kita saat ini adalah bagaimana pandemik ini mempengaruhi pencapaian daripada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi nanti teman-teman silakan membuat sebuah esai, pilih tema salah satunya. Tema 1, 2, 3, atau 4. Dan untuk individu, ini akan saya berlakukan mulai dari, karena tadi di kartu saya bilang, di pertemuan pertama tidak ada aktivitas, hanya ada virtual meeting saja. Maka nanti pertanyaan yang ada di RTM ini, soal di minggu pertama, ini merupakan soal tambahan yang akan saya sampaikan sebagai pertanyaan di forum diskusi minggu kedua. Dan ini wajib untuk Anda respon sebagai catatan Anda memenuhi presensi di minggu kedua. Nah, saya lupa tadi jelaskan. Di virtual meeting, presensi hanya saya lakukan pada saat meeting ini ya, teman-teman. Nanti saya melihat Anda harus aktifkan kamera, kemudian namanya jangan lupa dicantumkan sesuai dengan nama di KRS. Setelah kelas selesai, presensi juga selesai. Jadi tidak ada presensi yang menyusul. Tapi kalau di minggu asinkronus, saya berikan kesempatan Anda selama 1 minggu untuk mengisi presensi. Presensi akan dilakukan oleh saya akan melihat Anda hadir lewat aktivitas yang sudah Anda penuhi. Jadi, untuk minggu depan, presensi akan saya buka mulai dari hari Rabu ini, di jam 10 saya buka, kemudian berakhirnya nanti sampai di hari Selasa minggu depannya pukul 12 siang. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan aktivitas ini saya berikan 1 minggu. Nah, ini adalah konsep pembelajaran daring ya, jadi tidak hanya terbatas pada waktu tertentu saja, tidak terbatas pada hari tertentu saja, tapi kalau untuk yang asinkronus, ini absennya saya buka selama 1 minggu. Silakan Anda mengerjakan kewajiban Anda untuk memenuhi apa aktivitas yang saya definisikan di setiap minggu. Oke, nah, jadi nanti di forum diskusi itu akan ada pertanyaan, cuplikannya kurang lebih seperti ini, misalkan, di pertanyaan 1 di minggu kedua, di minggu hari ini saya tidak memberikan aktivitas tambahan, kita hanya mengisi dengan virtual meeting saja. Mulai dari minggu kedua, nanti kita mulai aktif di forum diskusi, teman-teman nanti saya minta respon, berikan apa yang Anda pahami tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Dan menurut Anda, apa dampak pandemi ini? Kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Kira-kira kalau masih berlanjut pandemi ini, apa kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nanti di tahun 2030? Nah, ini contoh. Nah, wajib teman-teman respon. Ketika teman-teman respon, nanti akan berdampak kepada absen yang akan kalian terima di setiap minggu. Oke, ini jangan lupa tugas dikerjakan berkelompok, tapi forum diskusi ini dikerjakan secara individu, dikumpulkan terakhir tugas pertama ini adalah pada minggu ketiga. Jadi masih cukup banyak waktu yang Anda punya untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Terkait dengan kontrak kuliah, aktivitas pembelajaran, dan rencana tugas, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Ada yang belum paham? Saya coba lihat kolom, kolom chat. Tidak ada. Silakan, saya kasih kesempatan kepada Anda untuk mengkonfirmasi, bertanya, atau mungkin menyampaikan sesuatu. Silakan.
terkait dengan informasi yang tadi sudah saya sampaikan. Bu, mau nanya yang Google Classroom-nya, Bu. Oke. Google Nanti Classroom, Ibu kasih linknya apa gimana? ya, nanti saya akan share linknya lewat Kaprodi dan lewat email ya, email student. Oke. Ya, jadi nanti pastikan Oke, Anda, makasih, Bu. oke, nanti pastikan Anda aktif di email student-nya. Oke, ada lagi nggak kira-kira untuk aktivitas pembelajaran? Bu, saya Iya, mau silakan. bertanya. Silakan. Jadi untuk absensi minggu depan itu dimulai dari hari ini sampai Selasa minggu depan? Bukan, Bukan? bukan. Absensi minggu depan dimulai dari hari Rabu minggu depan. Kan jadwalnya hari Rabu toh, tapi Rabunya itu tidak selesai di jam 11.50, tapi Ibu buka sampai ke Selasa minggu depannya lagi. Selasa minggu depannya lagi sampai jam 12 siang saja. Jadi cukup banyak waktu Anda untuk mengerjakan aktivitas. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, saya Ya. ingin bertanya juga. Silakan. Itu kan tadi untuk yang absen ya, dari Rabu jam 10 sampai Selasanya. Ya. Itu juga berlaku buat tugas kelompok juga? Iya, iya. Oke, Iya, berarti berlaku juga. Oke, Iya. itu Jadi aja sih, Bu. jadi Anda cuma perlu lihat, memantau setiap minggu adalah ini aktivitasnya. Ini kan kartu yang istilah itu saya kartu ya. Ini adalah kartu aktivitas. Di minggu pertama aktivitas kita itu hanya diisi dengan virtual meeting. Berarti seperti ini saja. Nggak ada aktivitas lain, nggak ada kewajiban lain yang harus kalian penuhi selain kalian hadir di sini, hadir di virtual meeting. Dan untuk di virtual meeting ini tugas absennya hanya saya tutup sampai dengan 11.50 sesuai dengan jadwal kuliah. Oke. Masuk minggu kedua, ini kan berarti minggu depan ya. Minggu depan itu sekitar tanggal berapa? Tanggal 8 berarti ya. Tanggal 8 September berarti kewajiban kalian untuk bisa diabsen itu hanya merespon di forum diskusi. Waktu yang saya berikan untuk kalian memberikan respon di forum diskusi itu tidak cuma hari Rabu jam 10.10 sampai 11.50 tidak. Karena ini modelnya asinkronus. Saya berikan waktu kalian 1 minggu untuk memberikan respon. Berarti dari hari Rabu minggu depan pukul 10.10 hinggalah ke Selasa depannya lagi. Pukul 12 siang. Bukan pukul 23.59 ya, nanti nggak terkontrol sama saya kalau pukul 23.59. Selasa pukul 12 siang. Dan itu berlaku hal yang serupa untuk minggu-minggu yang sifatnya asinkronus. Oke. Dan di minggu ketiga, kalian lihat lagi di kartu, kewajiban saya di minggu ketiga itu adalah submit forum diskusi, dan di sini kebetulan ada submit tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu kan nanti dia dimulai dari minggu pertama. Berarti kayak Ibu hari ini sudah memberikan clue bahwa kita ada tugas kelompok ya, dikerjakannya tidak 1 minggu. Ini dikerjakannya kalian 3 minggu nih kalau di sini. Benar nggak? Saya share-nya di hari ini, kalian finalkannya di minggu ketiga. Jadi kalian punya banyak waktu sekali di sini di pembelajaran daring ini gitu. Jadi tidak tiap minggu. Nanti di minggu ketiga, kewajiban kalian yang harus dipenuhi selain submit forum diskusi adalah submit tugas kelompok. Dan ini tetap disubmit oleh per orang karena berkaitan dengan absensi. Salah satu aktivitas tidak dipenuhi, maka absennya disimpulkan tidak bisa atau sama dengan 0. Seperti itu. Jadi yang perlu Anda pahami cuma ini saja, aktivitas si pembelajaran setiap minggu. 1-16 itu adalah identitas mingguan, VM itu adalah virtual meeting, kita menggunakan Zoom atau mungkin nanti menggunakan Google Meet. Kemudian FD ini adalah forum diskusi, BM artinya kalian belajar secara mandiri menggunakan Kolabor atau menggunakan Google Classroom. Kemudian TK itu adalah tugas kelompok. Kalau kita lihat di kartu, selama 1 semester ada 5 tugas kelompok, tapi tugas kelompok ini dicicil. Tugas 1 dicicil dari minggu sekarang, nanti disubmitnya minggu ke-3. Tugas 2 nanti akan Ibu infokan di minggu ke-4, dan disubmitnya di minggu ke-5. Jadi ada 2 minggu nih untuk mengerjakan tugas.
Sedikitnya 2 minggu, paling lama 3 minggu untuk mengerjakan tugas. Kalau yang tugas kelima bahkan paling lama lagi. Karena ini kan finalisasi dari proposal, kalian punya waktu 4 minggu untuk mengerjakan tugas. Jadi nggak ada lagi istilah dadakan, tidak ada istilah shock gitu ya. Tidak ada lagi istilah stres dengan tugas. Semua ini Anda yang handle waktunya. Ibu sudah bikinkan mappingnya, tinggal nanti Anda yang mengatur waktunya. Kira-kira dari waktu ini ada yang mendesak nggak buat Anda? Bu, ini kok terlalu mepet banget, Bu, gitu. Enggak lah ya. Ini masih normal ya. Ya kan? Tugas dikerjakan lama-lama juga. Saya yakin waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas itu sebenarnya nggak berdampak, bener nggak sih? Kebanyakan dari kita masih mengerjakan sistem SKS. Ya nggak? Bener nggak? Hah? Meskipun tugas dikasih bulan ini, dikerjakan misalkan kalau dikumpulkannya akhir bulan September juga dikerjakannya H-1, H-2 gitu ya. Dan dikerjakannya rela ada sampai jam 5 pagi. Habis itu langsung ngomel-ngomel. Wah, stres banget, tugas banyak gitu. Yang salahnya kita kok gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah aktivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran daring itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Memang kita banyak belajar mandiri, tapi dengan belajar mandiri itu ada kegiatan kalian membaca, ada kegiatan kalian melihat video, mendengarkan video, setidaknya itu akan lebih intens masuk di kalian ketimbang kalian harus bertemu di kelas setiap minggunya dengan kondisi yang mungkin tidak fit, yang alhasilnya juga nggak dikuasai mata kuliahnya gitu. Nah, ini salah satu mungkin ya, kalau saya sih enjoy ya dengan pembelajaran daring karena banyak waktu yang bisa saya maksimalkan untuk saya mengerjakan setiap aktivitasnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Cukup jelas? Yang lain bagaimana? Cukup jelaskah? Ada pertanyaan? Oke. Diam saya simpulkan mengerti ya? Boleh nggak? Diam Ibu simpulkan mengerti. Nanti jangan lagi WhatsApp ke Ibu ya, Bu ini maksudnya apa, Bu ini maksudnya apa gitu. Bukannya nggak mau balas WhatsApp, karena memang kondisi pandemik ini WhatsApp itu hanya jadi tumpuan utama ya untuk kita berkoordinasi. Kadang tuh suka terlewat gitu untuk merespon pertanyaannya teman-teman karena memang terlalu banyak aktivitas multi yang harus kita selesaikan. Jadi Ibu coba ingin memberikan pelayanan maksimal kepada kalian, kita pakai fitur lain lah gitu ya, jangan pakai WhatsApp terus, karena semua orang sekarang kiblatnya itu si WhatsApp gitu. Nah, kita coba pakai fitur lain yang mungkin akan memberikan kita kelonggaran dalam memahami koordinasi kita, memahami komunikasi kita, ya sudah kita, kalau orang pakai WhatsApp, kita coba pakai alternatif lain yang sifatnya tidak hektik. Entah itu Google Classroom, entah itu email gitu ya, dan kita jadinya lebih enak untuk memahami setiap informasi yang diberikan. Bayangkan kalau semuanya pakai WhatsApp, keriting. Teman-teman mungkin nggak tahu saya, koleksi WhatsApp grupnya udah berapa? 20 ada nggak? Kalah pejabat ya. Sehari-hari waktunya habis untuk merespon WhatsApp. Janganlah, kita coba pakai fitur yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita enjoy saja. Kita mulai dari materi minggu yang pertama. Jadi teman-teman, ini pertama yang saya sifatnya delivery langsung materi kepada Anda. Selebihnya Anda harus belajar sendiri. Nanti di virtual meeting atau di forum diskusi, silakan sampaikan semua unek-unek kalian, pertanyaan kalian terkait materi yang mungkin belum Anda pahami. Oke, saya mulai dari pengertian dulu. Apa sih pembangunan berkelanjutan gitu ya? Tadi sudah saya sampaikan tentang rencana pembelajaran. Kemudian saat ini kita masuk ke materi yang pertama tentang konsep dan juga tujuan daripada pembangunan berkelanjutan. Outline dari pembahasan kita hari ini ada 6. Yang pertama kita mulai dari tujuan pembelajaran. Ini penting banget ya. Setiap kali kita
belajar mengikuti sesi kuliah. Bedanya kuliah dengan belajar di kelas itu apa sih gitu ya? Belajar di kelas itu kalau saya asumsikan adalah belajar masih menggunakan seragam putih abu-abu. Teman-teman, Anda di perguruan tinggi hanya 4 tahun saja. 4 tahun itu adalah masa karantina Anda untuk melatih diri Anda menjadi seorang calon seorang profesional. Kan setelah perguruan tinggi ini di level 1 itu adalah sarjana 1, dominannya kita itu akan mencari pekerjaan di dunia industri. Sebagiannya ada yang berwirausaha dan sebagiannya lagi mungkin ada yang lanjut studi. Tapi memang dominasinya adalah mencari kerja, maka sebaiknya setiap kali kita sudah menerima nanti sarjana desain ya, kalau DKV, sarjana desain berarti ketika Anda sudah lulus mendapatkan gelar tersebut, Anda harus sudah menjadi seorang yang profesional. Anda sudah harus menjadi orang yang siap pakai. Anda sudah harus menjadi orang yang mampu memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat Anda. Jadi setiap kuliah ini itu menjadikan praktis persiapan Anda menuju ke dunia profesional tersebut. Jadi sayang sekali kalau setiap kuliah itu Anda hanya mengandalkan nilai saja, karena saya tidak setuju. Kalau saya lebih kepada experience apa sih yang saya dapatkan selama saya kuliah gitu. Karena percayalah, experience ini akan Anda pakai nanti di dunia kerja. Meskipun tidak banyak experience di kelas yang bisa kita pakai, tapi setidaknya sebagai seorang sarjana itu berarti kemampuan desainnya bagus, kemampuan analisisnya bagus, kemampuan problem solving bagus. Kita di level 6 dari 8 level gitu ya, kita itu ada di level 6. Level 7 itu levelnya profesional atau levelnya magister. 8 itu adalah levelnya doktoral. Jadi kita itu ada di level 6, maka kemampuan analisis kita, kemampuan kita menangkap masalah di lapangan, kemampuan kita untuk menggagas sebuah solusi, itu sudah level 6, sudah baik. Nah, jadi harapannya kuliah itu diikuti, diserap apa sih yang menjadi intisari perkuliahan ini dan experience apa yang saya dapatkan dari kuliah ini sebagai modal saya kerja. Tuh, kalau mindset-nya nanti kalau belum benar nanti dibenerin dulu karena 4 tahun karantina itu nggak lama teman-teman, sebentar. Nanti ketika sudah di dunia kerja baru nanti nge-lag lagi, wah ternyata dulu saya di kampus ada experience, ada belajar tentang ini, Dan kalau sudah masuk dunia kerja, bukan saatnya Anda belajar, salah. Saat interview, kenapa kamu melamar di sini? Saya ingin belajar lebih banyak. Kalau mau masih belajar, sana kembali ke perguruan tinggi. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, berarti saatnya kita untuk memberikan kontribusi. Kenapa kamu melamar di sini? Berarti saya ingin memberikan kontribusi di perusahaan ini lewat ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di perguruan tinggi. Itu baru top. Ya, ini sekalian saya kasih clue untuk wawancara nanti ya. Kalau wawancara jangan bilang saya mau belajar banyak. Kalau belajar banyak sana kembali lagi ke perguruan tinggi. Kuliah lagi aja kalau belajar. Dunia kerja bukan tempat belajar, tapi tempat kita berpraktek. Ya, teman-teman ya. Oke. Tujuan pembelajaran, kemudian latar belakang pembangunan berkelanjutan, paradigma, 3 pilar pembangunan berkelanjutan, pengertian pembangunan berkelanjutan, dan kita lihat nanti masalah lingkungan yang ada di sekitar kita, dan mungkin itu masalah juga yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Nah, tujuan pembelajaran kita di minggu pertama ini adalah bagaimana kita mampu memahami apa sih sebenarnya 3 pilar dasar dari pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah potret yang mungkin sering kita jumpai, sering kita lihat. Anda jalan di Jakarta, Anda jalan di Kalimantan, Anda jalan di Sulawesi, Anda jalan kemanapun, mungkin di luar negara gitu ya. Anda lihat bahwa ada susunan tata kota, ada kondisi masyarakatnya, ada kondisi alamnya gitu ya. Ini adalah satu hal yang selalu dikerjakan oleh setiap negara. Kalau kita melihat ini, maka kita hanya berpikir bahwa negara itu hanya membangun yang namanya fisik. Rumah sebagai tempat tinggal, sekolah tempat belajar, rumah sakit tempat orang berobat, jalan sebagai infrastruktur, gedung-gedung perkantoran, dan yang lainnya.
Semuanya berkaitan dengan bangunan-bangunan fisik. Untuk membangun ini semua dibutuhkan ekonomi. Ekonomi tergantung kepada seberapa besar satu negara itu memiliki pemasukan. Indonesia punya banyak pemasukan. Satu di antaranya adalah sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor perikanan dan kemaritiman. Semua itu menjadi income buat kita semua. Karena memang Indonesia secara letak geografisnya punya sumber daya alam yang paling banyak ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi bagaimana? Apakah itu dimanfaatkan? Apakah semua sumber daya alam yang konon katanya itu banyak di Indonesia, apakah seluruh masyarakat kita menikmati itu semua? Ternyata tidak. Di balik dari proses pembangunan ini, ternyata ada dampak negatif, teman-teman, yang masih kita rasakan hingga saat ini. Ya, apa dampak negatifnya? Dampak dari pembangunan ini adalah dampak kepada sosial. Dampak sosial kita tahu hingga hari ini tidak semua dari kita memiliki pendapatan yang sama. Jumlah pendapatan yang didapatkan setiap masyarakat yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi, sehingga timbul yang namanya kesenjangan. Akibat kesenjangan, kesejahteraannya tidak merata. Kita lihat dari sektor kesehatan deh, kalau memang kita lihat sekarang dari masa pandemi ini, bahwa semua orang banyak mengandalkan yang namanya pelayanan-pelayanan di sisi kesehatan, gitu ya, untuk mereka yang mungkin terdampak COVID atau untuk mereka yang mungkin tidak terdampak COVID. Bagi mereka yang memiliki kelebihan pendapatan, mereka mendapatkan pelayanan yang layak. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan ekonomi yang layak, mereka juga tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Dampak pembangunan ini pasti berdampak juga kepada dampak sosial. Tidak ada kesenjangan. Dan bagaimana caranya membangun kesenjangan ini? Ini masih menjadi PR, termasuk di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara. Bagaimana caranya pemerintah bisa menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat itu bisa berlaku adil? Divergensi kita terlalu tinggi. Pendapatan dipengaruhi oleh apa sih? Kalau teman-teman punya pendapat, punya ide apa? Kalau teman-teman bilang, kita bekerja, oke nanti kita bekerja ya, setelah lulus dari UPJ, kita akan bekerja di masing-masing, dan apakah kita bisa menjamin bahwa pendapatan yang akan diperoleh oleh Pak Levi, pendapatan yang akan diperoleh oleh Adri, dan juga Camelia itu adalah sama nominalnya? Enggak. Beda-beda. Meskipun saya sama-sama lulusan S1, Bu. Meskipun saya sama-sama memiliki IPK di atas 3,5, Bu. Meskipun saya sama-sama memiliki sertifikasi, Bu. Tapi tetap ada yang membedakan di antara kalian. Gitu. Nah, itu kalau yang memang levelnya sama gitu. Bagaimana kalau misalkan antara Pak Levi yang sudah lulus sarjana 1 dengan masyarakat lainnya yang belum sampai ke sarjana, masih levelnya SMA. Itu akan berdampak kepada yang namanya kesenjangan dan juga kesejahteraan. Dampak dari ini pula, dampak dari pembangunan ini pula, itu ternyata juga berdampak kepada ekologi. Ekologi itu lingkungan, teman-teman. Masih ya, kita lihat di sekitar kita deh, di Indonesia gitu. Nggak seluruh wilayah, lokasi perumahan itu memiliki tingkat kenyamanan yang sama. Di balik perumahan mewah, masih ada perumahan-perumahan kumuh. Gitu ya. Dan itu dampak dari yang namanya pembangunan ini gitu. Nah, bagaimana caranya Indonesia bisa terbebas dari dua dampak ini? Dampak sosial dan juga dampak ekologi. Semua ini terpulang kepada kita bersama sebenarnya. Sebaik apa kita mampu mempertahankan lingkungan kita sehingga ketika pemerintah melakukan pembangunan ini dapat meminimalisasi. Kita tidak mungkin menghapus, teman-teman. Tapi kita bisa meminimalisasi bagaimana caranya semua dampak ini itu bisa ditekan.
Kita selalu mungkin melihat gitu ya di berita banyak tempat-tempat kumuh itu dirobohkan. Kalau teman-teman ingat dulu di zaman gubernurnya Bapak Ahok, kalau kita melihat potret DKI gitu ya, ada wilayah kumuh yang dirobohkan, tetapi dampak dari perobohan tersebut Bapak Ahok memberikan satu apartemen gitu ya. Satu apartemen yang bisa disewa lebih murah dibandingkan kalau mereka menyewa apartemen di tempat lain. Bahkan Bapak Ahok memberikan subsidi juga untuk mereka-mereka yang mungkin punya pendapatan sangat minim untuk tidak membayar, tetapi silahkan tinggal. Bukan masalah egoisme dari seorang pemimpin pada waktu itu, tapi Bapak Ahok sudah memikirkan bagaimana caranya mereka bisa menekan angka-angka yang berkaitan dengan dampak-dampak ekologi. Kita bisa melihat apa masalah yang ditimbulkan kalau ada lingkungan kumuh seperti ini di sekitar kita? Penyakit, Bu. Penyakit. Satu rumah bisa dihuni lebih dari berapa kepala keluarga. Ya, karena mereka punya kemampuannya seperti itu. Yang terdekat dengan kita adalah penyakit. Penyakitnya banyak. Sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat yang tinggal di sini. Air. Ya. Kita masih melihat bahwa teman-teman mungkin bisa pernah mengikuti berita bahwa nanti ibu kota negara itu akan pindah ke Kalimantan. Itu kenapa sih? Karena ini dampak pembangunan juga gitu. Semua orang berpikir bahwa Jakarta itu satu-satunya kota yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak dibandingkan kota-kota lain. Benar nggak? Semua orang selalu berbondong-bondong ke Jakarta. Paling gampangnya ketika momen Idul Fitri deh. Momen Idul Fitri atau momen Tahun Baru. Itu adalah momen di mana terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota itu yang jumlahnya sangat banyak. Dampaknya apa? Defisit lahan, defisit air, defisit kesehatan, defisit populasi. Ya enggak? Semua berdampak kepada lingkungan kan? Yang seharusnya di Jakarta katakanlah hanya bisa menghuni kalau memang kita mau inginkan kehidupan yang layak, hanya bisa dihuni sekitar 700.000 atau sampai dengan 1 juta jiwa misalkan untuk Jakarta. Kalau memang mau hidup yang layak gitu ya. Hidup yang layak itu sanitasinya layak untuk kita, air bersihnya layak untuk kita, udaranya, populasinya layak untuk kita, tempat tinggalnya layak untuk kita, pelayanan publiknya layak untuk kita gitu. Tapi saat ini yang terjadi semua berkunjung ke Jakarta. Jadi jangan heran, wah ini bukan salah pemerintah nggak bisa mengentaskan macet. Bukan salah pemerintah nggak bisa mengentaskan banjir. Bukan salah pemerintah nggak bisa mengentaskan kriminalitas. Karena memang jumlah penduduknya sudah sangat-sangat banyak. Jakarta defisit sejak tahun 2007, teman-teman. 2007 ke tahun ini itu berarti sudah penambahannya berapa banyak. Akhirnya ya sudah, kita masih saja melihat saudara-saudara kita tidur di emperan toko, kita masih melihat saudara-saudara kita itu mengemis di lapangan, di jalanan gitu ya. Kita masih melihat adik-adik kita masih meminta-minta mungkin di setiap simpang jalan, setiap lampu merah gitu. Karena menurut mereka itu adalah cara mereka untuk bertahan di kota ini. Dan ketimpangan seperti ini akan menjadi masalah kita bersama. Bagaimana dengan kelayakan air bersih? Kalau semua gedung dibangun, gedung ini pasti memiliki konsumsi air, konsumsi sampah yang paling tinggi dibandingkan rumah tangganya kita gitu. Anda bisa bayangkan berapa suplai listrik dari gedung-gedung tinggi ini gitu. Kalau ini terus berkelanjutan, apakah mungkin hari ini kita masih menikmati nih, enaknya minum air bersih masih oke, udara masih so-so gitu ya, masih bisa sekolah, kuliah. Tapi bagaimana nanti dengan anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang? Apakah mereka masih tersisa
untuk menghirup udara yang segar, untuk menikmati air yang bersih. Nah, itu pertanyaannya. Nah, di pembangunan berkelanjutan ini kita akan banyak belajar bagaimana caranya kita sebagai seorang akademisi dan calon profesional nanti dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang layak untuk negara kita sendiri. Gitu. Nah, jadi latar belakang pembangunan berkelanjutan ini adalah kita harus bergerak tidak hanya fokus pada pembangunan yang sifatnya fisik saja, tapi banyak ke pembangunan-pembangunan yang lain, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, termasuklah ke pembangunan manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, 3 pilar pembangunan berkelanjutan itu adalah profit. Pasti yang profit itu adalah ekonomi. Bagaimana caranya setiap waktu satu negara itu mampu memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kalau di Indonesia berarti bagaimana dukungan pemerintah itu dapat terus memberikan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Kasus pandemi yang terjadi hingga saat ini itu memberikan banyak respon kepada kita. Respon positifnya adalah kita ditahan untuk bergerak keluar rumah, mobilisasi ditahan. Apa yang terjadi di ibu kota? Kalau kita lihat di ibu kota, di awal-awal pandemi, mereka yang selalu melakukan perhitungan tingkat polusi udara merasa senang bahwa tingkat udara di Jakarta, polusi udara di Jakarta itu berkurang selama pandemi. Apalagi kita lihat di aliran sungai sudah banyak yang sudah cukup bersih, kehidupan sungainya kembali hidup karena aktivitas manusianya tertahan di rumah. Sedikit orang yang buang sampah gitu ya. Sedikit orang yang membuat kerusakan gitu. Itu positifnya pandemi. Tapi di baliknya pandemik ternyata ada juga, kalau kemarin kita ikut kasus di bulan Februari sampai April, di mana stok oksigen yang dibutuhkan oleh masyarakat akibat meningkat dahsyatnya jumlah orang yang terpapar, itu menjadi concern-nya juga gitu. Bagaimana pemerintah pada waktu itu tetap berusaha maksimal memproduksi bahkan mensuplai oksigen-oksigen yang dibutuhkan oleh pasien-pasien yang terdampak COVID. Di tiga pilar pembangunan berkelanjutan, profit atau ekonomi termasuk satu bagian pilarnya. Dan ini harus menjadi perhatian bersama. Yang kedua adalah manusianya sendiri. Manusianya sendiri berarti kita sebagai manusia itu harus punya kualitas, teman-teman. Kualitas manusia tidak hanya diukur dari pendidikannya. Kualitas manusia tidak hanya diukur dari pendapatannya. Kualitas manusia tidak hanya diukur dari apa yang dia punya. Tapi diukur juga bagaimana dia perhatian dengan lingkungan, bagaimana dia bisa menciptakan alternatif-alternatif sehingga yang namanya konsumsi terhadap sumber daya alam yang berlebih itu tidak terjadi. Kita berkualitas sebagai manusia kalau kita mampu menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi tingkat populasi udara. Salah satunya adalah mungkin kita kalau ingin bepergian menggunakan kendaraan transportasi massal. Makanya kenapa kalau pemerintah itu lebih mengusung transportasi massal dibandingkan transportasi pribadi, dampaknya apa sih, Bu, gitu ya. Anda bisa bayangkan saat ini di Jakarta gitu ya, kita ambil Jakarta yang paling gampang. Di Jakarta mungkin satu rumah bisa punya 3 mobil. 3 mobil untuk bergerak itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar itu merupakan bahan sumber daya yang sifatnya itu habis dan tidak bisa cepat untuk diproduksi lagi karena sumber bahan bakar itu adalah bahan bakar fosil, kita tahu. Bagaimana apa yang terjadi kalau setiap mobil dari setiap rumah itu keluar ke jalan, berapa konsumsi terhadap bahan bakarnya? Berapa polusi yang dihasilkan dari emisi bahan bakar tersebut gitu. Itu akan merusak lagi yang namanya pilar ketiga yaitu planet dan atau ekologi.
Nah, makanya kenapa kok salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah misalkan lewat jalan berbayar itu adalah untuk mengerem, apalagi jumlah kemacetan yang tidak pernah teratasi ya, seolah-olah tidak pernah teratasi, bukan tidak ada strategi, tapi memang jumlah kita kan tidak mungkin menstop produsen mobil, benar nggak? Udah macet nih Jakarta, mobil nggak usah diproduksi dulu, ya nggak, nanti nggak makan orang yang memproduksi mobil, bener nggak? Orang-orang showroom jadinya nggak makan gara-gara macet gitu. Mereka tetap melakukan penjualan, teman-teman. Nah, tapi kita yang sebagai konsumennya itu harus berkualitas, harus paham gitu. Kalau memang masih ada transportasi massal yang bisa dimanfaatkan, ya sudah, lebih baik kita manfaatkan transportasi massal, dan uang yang tadinya ingin kita belikan untuk mobil itu bisa kita investasikan mungkin ke tabungan pendidikan, apakah tabungan properti dan yang lainnya, akan berdampak positif. Ya, kalau masyarakat Indonesia mau berpikir seperti itu, tidak hanya mengedepankan kontra dan negatifnya terus, maka apapun yang akan kita upayakan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik itu pasti akan terwujud, gitu. Nah, saya ambil contoh lagi nih, kualitas SDM dari sisi teknologi ya. Sekarang kita memasuki pandemi, awal-awal merupakan satu hal yang menarik kalau kita belajar menggunakan teknologi. Tapi lama-lama pada merespon pada bosan. Mungkin karena kita tidak tahu apa esensi, apa manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran secara daring. Teknologi memudahkan Anda untuk bertemu dengan banyak sumber referensi yang terkait dengan materi-materi yang Anda pelajari. Kalau Anda pembelajarannya di kelas itu kan terbatas. Kadang itu seharusnya ya mahasiswa itu mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih luas gitu dibandingkan siswa. Kalau siswa belajar, dia hanya terpaku pada materi yang diberikan oleh guru saja. Tapi kalau mahasiswa seharusnya tidak seperti itu, teman-teman. Hari ini kita belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Teman-teman harus browsing, mencari tahu, memenuhi kapasitas pemahamannya teman-teman tentang pembangunan berkelanjutan. Itu sebenarnya konsepnya mahasiswa. Sehingga kalau kita di perguruan tinggi itu memang lebih banyak esensi tugas. Kita praktek dibandingkan kita teori di kelas. Gitu ya. Nah, teman-teman belajar dari rumah itu adalah mengasah kemampuan kualitasnya teman-teman. Belajar mandiri, teman-teman itu akan merasakan gimana rasanya. Kalau saya tipikal belajarnya adalah suka membaca, akan terfasilitasi oleh mekanisme membaca. Kalau saya mungkin cara belajarnya dengan cara mendengarkan, maka akan terfasilitasi dengan sumber-sumber belajar yang bentuknya adalah video. Itu akan lebih menstimulus teman-teman dalam mengerti pada satu pembelajaran tertentu, gitu ya. Dan teman-teman diberikan keleluasaan dalam waktu yang tidak terbatas, dalam ruang yang tidak terbatas, dalam jadwal yang tidak terbatas. Gitu ya. Kalau kita pembelajaran tatap muka kan hanya terbatas pada hari tertentu, jam tertentu saja. Setelah itu ya sudah, kita nggak dapat apa-apa lagi, benar nggak? Tapi kalau dalam pembelajaran dengan teknologi seperti ini, kalian bisa belajar di mana saja gitu ya. Kalian bisa mengerem mobilitas orang yang keluar dari rumah. Mungkin kalau misalkan kita masih normal, teman-teman pada pergi ke kampus, teman-teman menggunakan transportasi kalian membutuhkan bahan bakar, kalau bahan bakar habis bagaimana? Nah, transformasi percepatan daripada pembangunan berkelanjutan saat ini, bagaimana caranya kita bisa menuju ke kesejahteraan itu adalah berbantukan teknologi. Di rumah sakit misalkan dulu kalau kita mau berobat itu harus datang ke rumah sakit, harus menghadapi antrian yang cukup panjang. Adanya teknologi, sekarang mungkin teman-teman pernah menggunakan aplikasi Halodoc gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan teknologi itu untuk teman-teman mengetahui kondisi. Kalau Halodoc itu adalah dia sebagai eskalasi tahap 1,
Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan demam, batuk, silakan berkonsultasi dengan chatbot yang ada di Halodoc. Kalau misalkan nanti diarahkan untuk bertemu dengan spesialis, baru teman-teman bertemu ke dokter spesialis. Itu kan menghindari antrian, menghindari kerumunan gitu ya. Kemudian kalau dulu orang kalau mau memberikan bantuan itu harus difasilitasi oleh orang-orang atau panitia-panitia tertentu. Sekarang sudah banyak aplikasi atau teknologi yang mengakomodir caranya kalian bisa untuk berbagi. Teman kita sedang mengalami musibah misalkan di wilayah timur. Kita tidak mungkin memberikan bantuan kepada mereka, tetapi dengan teknologi itu semua dapat terjadi. Kita bisa delivery barang ke sana hanya menggunakan jempol kita dari sini. Kita bisa mengirim uang ke sana hanya dengan menggunakan jempol dari sini gitu. Dan itu semua adalah salah satu strategi dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan. Nah, bayangkan kalau misalkan pemerintah ingin memberikan bantuan nih kepada kalian dalam bentuk bantuan kuota. Kalau dengan cara tradisional gimana berarti? Harus antri kan? Antri ke tempat-tempat yang menyediakan bantuan kuota, isi formulir terlebih dahulu seperti itu kan ya. Habis itu tunggu berapa lama waktu yang kita butuhkan hanya untuk mendapatkan bantuan kuota antara 10 sampai 15 giga misalkan. Tapi dengan teknologi, kalian cukup melakukan pendaftaran secara online, data dikirimkan ke Dikbud, Dikbud akan delivery langsung ke nomor-nomornya kalian. Jauh lebih praktis. Itu adalah salah satu konsep bagaimana caranya pemerintah selalu berupaya untuk menyelaraskan pembangunan ini agar siapapun masyarakatnya di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, jadi profit, sekali lagi, profit, people, planet, atau 3P, ini merupakan pilar daripada pembangunan berkelanjutan. Di pembangunan berkelanjutan, sekali lagi, bahwa dia itu memanfaatkan teknologi, teman-teman. Ingat, kata kuncinya adalah teknologi. Hari ini, kalau untuk menekan mobilitas, macet gitu ya, kalau dulu ibu kita mau belanja ke Tanah Abang, ya harus ke Tanah Abang, bener nggak? Sekarang mau belanja, tinggal klik saja lewat aplikasi yang dimiliki, Tokopedia kah, Bukalapak kah, Lazada kah, Shopee kah gitu ya. Cukup dengan bantuan jempol, semua barang yang dibutuhkan datang ke rumah Anda. Perlu nggak harus keluar rumah lagi? Enggak. Perlu kendaraan massal kah? Enggak. Apa yang terjadi? Polusi akan berkurang, karena semua orang bisa melakukan aktivitasnya dari rumah. Dan tadinya kita kalau penjual konvensional itu terbatas hanya menunggu pelanggan yang datang ke toko, dengan adanya teknologi, kita bisa menjual barang sampai ke Papua sana. Benar nggak? Hanya bantuan teknologi. Dulu pedagang Tanah Abang menjual pakaian atau bahan-bahan yang terkait dengan pakaian begitu kan hanya menunggu pelanggan datang ke Tanah Abang. Anda bisa bayangkan kalau pandemik masuk, mereka nggak bisa jualan, benar nggak? Kalau nggak bisa jualan, berarti dagangan mereka nggak laku, benar nggak? Anda bayangkan kalau nggak ada teknologi, apa yang terjadi? Semua pedagang akan meminta bantuan dana ke pemerintah, karena nggak ada pemasukan lagi. Ya, tapi ada teknologi, itu semua bisa diantisipasi, teman-teman. Pedagang nggak perlu bayar sewa toko, dia cukup bergabung dengan marketplace gitu ya. Lewat marketplace itu dia akan dibantu dikoneksikan dengan seluruh pelanggan, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya mereka yang sedang melancong ke Jakarta, tapi sampai ke Amerika sana juga bisa gitu. Anda bisa menjangkau para pembeli Anda, para pelanggan Anda yang letaknya itu mungkin jauh dari Anda. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa SD itu, kalau dulu kan namanya kan Sustainable Eco Development ya, kalau sekarang kan eco-nya itu sudah dihilangkan, tinggallah Sustainable Development.
Dia bilang memang perlu memanfaatkan teknologi dan juga ilmu pengetahuan agar apa? Agar 3 pilar ini dapat berjalan dengan sistematis. Oke, jadi teman-teman sudah tahu tadi kenapa pembangunan berkelanjutan itu kita harus tahu, kenapa pembangunan berkelanjutan itu menjadi perhatian pemerintah kita. Mungkin pemerintah, bukan mungkin, pemerintah di setiap negara juga sama, India kah, Thailand kah, Amerika kah, Jerman kah, masih sampai hari ini masih memperhitungkan bagaimana caranya mereka tetap bisa mempertahankan kondisi ekologi mereka, kondisi ekonomi mereka, kondisi sosial mereka itu terus berkelanjutan agar generasi-generasi seterusnya tetap bisa merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan hari ini. Oke, nah pembangunan berkelanjutan itu berarti bagaimana caranya kita membangun kebutuhan. Saat ini, setiap kita pasti punya kebutuhan. Kita butuh udara bersih, kita butuh air yang bersih, kita butuh makanan yang sehat, kita butuh pelayanan kesehatan yang memadai, dan kita butuh segala sesuatunya dengan kondisi yang layak. Nah, dengan pembangunan berkelanjutan berarti kita harus bisa melihat ada masalah-masalah di sekitar kita. Masalah lingkungan, contohnya yang ditimbulkan oleh sampah, yang ditimbulkan oleh emisi bahan bakar, yang ditimbulkan oleh kebakaran, banjir, dan segala macam, itu bagaimana caranya bisa kita tekan agar untuk pembangunan yang berikutnya itu bisa tetap dinikmati dengan layak. Apakah kita akan menahan pembangunan gedung-gedung tinggi? Salah satu usulan atau strategi pemerintah untuk memindahkan ibu kota bisa jadi itu menjadi salah satu strategi untuk mereka bisa mempertahankan kota Jakarta. Anda bisa bayangkan kalau jumlah penduduk di Jakarta semakin bertambah, bisa-bisa Jakarta tenggelam. Ya enggak? Kenapa bisa tenggelam, Bu? Gitu. Emang amblas ya? Kontur tanah akan berdampak kepada berapa banyak beban yang dia tahan. Kembali lagi tadi, saya bilang, kalau misalkan Jakarta daya tampungnya hanya sekitar 700.000 sampai dengan 1 juta jiwa, gitu ya, tapi diisi dengan 5 juta, apa yang terjadi? Anda bayangkan, Anda bawa kardus. Kardus itu mampu menahan beban hanya 5 kilo saja. Oke? Tapi kardus itu Anda isi 10 kilo, apa yang terjadi? Jebol nggak? Jebol. Begitu juga dengan kondisi tanah kita gitu. Akan berapa sering jalanan yang ada di Jakarta itu ditambal sulam, diaspal lagi, diaspal lagi, diaspal lagi. Gitu ya. Kalau di bagian tubuh kita yang paling rapuh misalkan gigi gitu ya. Gigi kalau terus ditambal lagi, ditambal lagi, ditambal lagi, akhirnya apa? Rusak. Banyak yang tinggal di Jakarta, buang sampah lagi, tidak ada tempat penampungan akhir yang mampu lagi menahan sampahnya masyarakat. Apa yang terjadi? Kota sampah. Saya di Bandung 2005. Kalau Anda tahu ITB, yang ada di dekat Dayang Sumbi, itu ada kebun binatang. Di dekat kebun binatang di situ ada dulu namanya TPA gitu ya. Kalau Anda pernah jalan-jalan gitu ya sana, itu pernah jadi timbunan sampah. Bandung lautan sampah itu pernah terjadi di 2005. Saking banyaknya orang yang tinggal, yang datang, tapi kotanya sendiri tidak mampu menahan semua kebutuhan manusianya. Ya, adanya gedung-gedung tinggi, mungkin kita lihat ini adalah ciri-ciri kota metropolitan, benar. Tapi di balik gedung tinggi itu berapa banyak konsumsi listrik yang mereka pakai, berapa banyak konsumsi air yang mereka pakai, berapa banyak sampah yang mereka hasilkan, gitu kan? Bayangkan kalau Jakarta diisi dengan itu semua, tenggelam nggak? Tenggelam. Butuh perluasan lahan nggak? Kalau butuh perluasan lahan, palingan kita akan mendebang hutan. Di Jakarta ada hutan nggak sih? Alhasil padat penduduk.
Jakarta 2001, Jakarta 2010, Jakarta 2021 itu beda. Macetnya beda, polusinya beda, kasus banjir beda gitu ya. Kasus kriminal beda. Kasus orang yang mati karena kelaparan, sakit itu beda gitu. Kasus pengangguran beda. Akhirnya orang-orang yang tidak mampu bertahan ya tadi menggunakan segala cara untuk mereka bisa bertahan. Mengemiskah mereka gitu ya, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantaskah mereka, itu adalah yang akhirnya mereka temui. Dan kita orang-orang yang ada juga tinggal di Jakarta akan juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, dulu itu hampir tiap tahun, sejak pandemik sudah tidak terjadi lagi, tapi sebelum pandemik, teman-teman mungkin pernah sering dengar ya dulu ya, berita tentang kabut asap di wilayah Sumatera. Ya, Sumatera banyak lahan, banyak hutan, untuk mereka menuju ke kota-kota besar, ingin menjadi kota-kota besar, mereka harus menghabiskan lahan hutan mereka. Padahal fungsi hutan apa? Salah satunya. Pernah main ke hutan? Tahu fungsi hutan? Ada berapa banyak hutan yang ada di Indonesia? Hutan selain untuk mencegah kebanjiran, hutan adalah produsen alam yang memenuhi kebutuhan kita. Kita mau pakai baju, sumbernya dari hutan. Kita mau menulis pakai kertas, sumbernya dari hutan. Kita mau pakai sepatu, sumbernya juga dari hutan, gitu ya. Apa yang terjadi kalau hutan itu kita hancurkan, teman-teman? Apakah hutan akan tumbuh dengan cepat? Tidak. Apa yang terjadi kalau kita sudah tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa kita ambil? Nah, kita impor saja, Bu. Impor butuh uang. Kalau tidak ada uang, akhirnya apa? Kemiskinanlah yang terjadi. Nah, teknologi lagi-lagi menyelamatkan hutan. Kenapa? Dulu banyak sekali kertas, banyak sampah-sampah kertas yang dihasilkan. Menggunakan teknologi, semua orang sudah berbasis file. Benar ya? Kalian nggak perlu lagi ngeprint kan ya? Kecuali kalau memang tugas akhir ya masih ngeprint lah gitu. Tapi mungkin setelah pandemi saya yakin udah nggak lagi ngeprint lagi, kecuali nanti printnya di tahap akhir ketika mengumpulkan di perpustakaan. Ya, kita pakai tisu sehari-hari itu juga hasil hutan, ya kan? Kita butuh meja belajar, kursi makan, furnitur di rumah, itu juga hasil hutan. Nah, kok bayangkan kalau hutan itu habis. Gitu. Nah, kemudian pembangunan berkelanjutan tadi, 3 pilarnya teman-teman sudah tahu, dan biasanya kalau para pakar mengukur bagaimana ya caranya kita bisa mengukur keberlanjutan ini agar hal ini, semua yang kita miliki hari ini, semua yang bisa kita nikmati hari ini, itu masih bisa diterima dan dirasakan juga, dinikmati juga oleh adik-adik kita, anak-anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita di zaman yang akan datang. Nah, kita lihat, perangkat pengukur keberlanjutan itu dilihat dari ekonomi. Ekonomi berarti sejauh mana kita mampu untuk terus memproduksi. Untuk memproduksi ini pasti kita butuh sumber. Misalkan, kita ingin memproduksi furniture, sumbernya dari mana? Dari hutan. Kita ingin memproduksi, katakanlah, pakaian, alat tulis, dan segala macam. Produksi itu ada, tapi sumbernya dari mana? Dari hutan. Berarti kata kuncinya adalah kita harus menjaga keberlangsungan dan kelestarian hutan. Hindari penebangan liar, hindari yang namanya pemalakan hutan, hindari perburuan yang akan menghabiskan komunitas dan ekosistemnya hutan, gitu ya. Kemudian ekonomi juga akan berdampak bagaimana caranya mengukur keberlanjutan. Lihat dari faktor pertukaran dan transfer.
Bagaimana caranya kita bisa membantu tadi teman kita, saudara kita, atau masyarakat kita yang ada di wilayah pelosok yang mungkin saat ini mereka membutuhkan pendanaan yang cepat. Maka kita harus memikirkan bagaimana sistem pertukaran dan juga transfer. Teman-teman tahu nggak kenapa ya sekarang itu kok trennya itu banyak menggunakan e-wallet, banyak menggunakan e-money gitu. Apakah nanti uang kertas akan hilang? Ya, uang kertas nanti akan hilang digantikan dengan uang-uang elektronik. Digantikan mungkin dengan istilah ya ada mungkin teman-teman sudah tahu Bitcoin gitu. Itu sudah isu dunia, teman-teman. Kenapa itu harus dikurangi? Kita tahu kertas itu sumbernya juga dari hutan. Gitu ya. Tapi kalau kita alihkan sistem pertukaran kita, sistem transportasi kita menggunakan sistem digital, itu akan memberikan keberlanjutan di sektor ekonomi. Sistem akunting dan aturan harus kita perhatikan. Konsumsi dan pemakaian, ini kita juga berdampak kepada ekonomi. Tadi misalkan contohnya, selama pandemik mungkin yang tadinya kita isi bahan bakar setiap 2 hari sekali, selama pandemi karena kita memang jarang keluar, kita jadi isi bahan bakar mungkin seminggu sekali gitu. Itu akan membantu keberlangsungan stok-stok bahan bakarnya kita, teman-teman. Mungkin teman-teman dulu juga pernah dengar ya, di sekitar bulan April ketika kondisi pandemik ini meroket sekali, pemerintah sempat akan menstop yang namanya penjualan bahan bakar untuk menstop yang namanya mobilitasnya masyarakat gitu. Jadi ya pandemi ini sebenarnya kalau kita mau ambil hikmahnya akan banyak sekali berdampak kepada diri kita, kepada ekonomi kita, kepada kesehatan kita, kepada keselamatan kita, karena pandemi ini tidak hanya pada kesehatan saja, tapi berdampak pada keselamatan kita. Karena dia mengintai nyawa gitu ya. Dan kita tidak pernah tahu kapan virus itu ada di sekitar kita. Nah, maka konsumsi dan pemakaian itu akan menjadi faktor dari ekonomi untuk kita bisa mengukur keberlanjutan. Kemudian buruh dan kesejahteraan. Bagaimana caranya tenaga-tenaga buruh itu bisa kita bantu ya dengan meningkatkan sektor ekonomi kayak tadi lah misalkan. Tadinya yang bisa berjualan adalah mereka-mereka yang punya modal besar. Mereka yang bisa bayar sewa toko, mereka yang bisa beli barang-barang jualan gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, siapapun bisa menjadi pedagang. Siapapun bisa bekerja, siapapun bisa mencari peluang ekonomi lewat online tersebut. Apakah dia menjadi istilahnya penjual yang kedua gitu ya, apakah dia menjadi dropshipper gitu, tapi dia akhirnya terbantu dengan teknologi. Mungkin teman-teman juga ingat ya, ketika fenomena Gojek itu lahir, bagaimana orang berbondong-bondong menjadi seorang driver Gojek gitu. Dengan cara yang mudah menurut mereka bekerja dan mereka bisa mengatur waktu bekerja mereka, maka itu akan memperbaiki taraf kehidupannya kita gitu. Teknologi dan infrastruktur. Nah, adanya proyek Palaparing yang dibangun oleh pemerintah dan sampai ini terus dibangun ya Palaparing itu. Alhamdulillah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di wilayah 3T bisa menikmati yang namanya pembelajaran di kota, mereka bisa menikmati perdagangan yang mudah, transfer yang mudah, supply yang mudah, mereka bisa berdagang dengan mudah gitu. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari wilayah 3T, bagaimana mereka sulitnya untuk belajar. Jangankan mau main game online, untuk akses internet juga saja tidak bisa. Tapi adanya konsep Palaparing yang sampai hari ini pemerintah masih galakan, koneksi kita dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu sudah terbangun. Adanya lagi konsep Merdeka Belajar. Pernah dengar ya? Merdeka Belajar itu kan memberikan kesempatan kepada teman-teman kita di daerah, memberikan kesempatan juga kepada teman-teman yang ada di UPJ. Lewat program Merdeka Belajar, membuka kesempatan kalian belajar di ITB.
Mahasiswa UPJ belajar di ITB. Mungkin banyak dari kalian yang punya mimpi. Dulu tuh sebenarnya saya pengen belajarnya kuliahnya di ITB, Bu, gitu. Tapi belum ada rezeki masuknya di UPJ. Adanya program Merdeka Belajar, ada kesempatan kalian ikut kelas di ITB. Pengen nggak ikut kuliah di ITB, kuliah di UI, atau di perguruan-perguruan tinggi ternama yang ada di Indonesia gitu? Itu akan terbantukan dengan teknologi. Ya, percepatan pendidikan, percepatan pembangunan, percepatan ekonomi terjadi dengan bantuan teknologi. Nah, bagaimana caranya kita melihat kekayaan dan juga faktor-faktor distribusi? Ini alat ukur yang berdampak kepada ekonomi. Bagaimana dengan politik, ekologi, dan budaya? Sama. Banyak hal yang bisa kita ukur untuk menjaga keberlangsungan ini melalui 4 sektor ini. Ya. Nah, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan sebenarnya ada 17, teman-teman. Bagaimana caranya kita berupaya menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, masih ada ya, kemiskinan, kelaparan masih ada di Indonesia. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Jadi kalau kita sakit dapat dilayani dengan hal yang layak. Bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan bermutu. Kita mendapatkan kesetaraan gender. Kita mampu mengakses air bersih dan sanitasi. Nah, bayangkan kalau kita hari ini masih memiliki sanitasi yang buruk, penyakit lagi yang timbul gitu ya. Bagaimana energi bersih dan terjangkau? Bagaimana kita memperoleh pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang sehat? Infrastruktur industri, bagaimana inovasinya, bagaimana mengurangi ketimpangan di antara masyarakat kita? Bagaimana kita mampu melanjutkan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, bagaimana kita mengatasi perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini 17 pembangunan tujuan daripada pembangunan berkelanjutan. Ya, seluruh negara, tidak hanya Indonesia, seluruh negara sama-sama memiliki 17 kasus ini. Tapi memang setiap negara punya dominan terhadap salah satu dari 17 kasus ini. Sehingga 17 kasus ini yang dirasakan oleh setiap negara itu yang ingin mereka minimalisir. Kira-kira di Indonesia lebih fokus kepada tujuan yang mana dari 17 ini, teman-teman? Menurut Anda, yang Anda lihat sekarang? Kalau menurut saya infrastruktur sama kemiskinan sih. Oke, infrastruktur dan kemiskinan. Makanya saya di sini tidak kampanye ya, saya juga tidak pro, tapi memang saat ini kita dipimpin oleh seorang Pak Jokowi, maka Pak Jokowi memang saat ini coba memberikan keberlanjutan ekonomi itu lewat pembangunan infrastruktur. Kenapa? Dengan membangun infrastruktur, kita akan mudah menjangkau daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Anda bayangkan kalau misalkan infrastruktur kita tidak baik gitu ya, mau itu infrastruktur jalan, mau itu infrastruktur teknologi, mau itu infrastruktur SDM-nya gitu ya, itu harus dibangun. Makanya sekarang banyak sekali inovasi-inovasi yang digagas. Satu di antaranya adalah lahirnya startup, teman-teman. Jadi memang sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi bukan berarti membela Pak Jokowi, tapi memang karena saat ini kita dipimpin oleh Pak Jokowi, maka kita bisa melihat bagaimana beliau berupaya untuk menjaga dan mencapai tujuan global ini. Yang kedua, kemiskinan, benar. Di Indonesia tingkat kemiskinan masih tinggi. Dan tingkat kemiskinan itu difaktori bukan karena sempitnya lahan kerja, bukan teman-teman. Nih, kalau kita selalu menggantungkan lapangan kerja dari pemerintah, akan berapa banyak, akan sampai kapan pemerintah memenuhi, sementara jumlah penduduk kita terus bertambah. Makanya di switch
Di-switch caranya apa? Ayo, jangan kita yang mencari kerja, tapi kita yang menciptakan kerja. Ayo, yang tadinya belum bersekolah, ayo kita bersekolah. Pendidikan itu salah satu modal untuk kita merubah mindset, merubah masa depan kita. Bukan hanya untuk kebanggaan saja pendidikan itu, tapi pendidikan yang berkualitas Anda bisa nanti mendampingi anak-anak Anda, cucu-cucu Anda bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Makanya kalau Anda lihat motonya UPJ itu adalah kita mengedepankan tidak hanya sisi profesional kita, tapi kita mengedepankan bagaimana kita bisa melanjutkan pembangunan, kemudian kita bisa mengembangkan jiwa-jiwa entrepreneur. Itu maksudnya, teman-teman. Jadi tadinya kalau kalian mencari kerja berarti kan kalian dibayar, gitu ya. Bukan lahan pekerjaan yang terbatas, tapi kualitas SDM kita yang terbatas. Lagi-lagi saya tidak kampanye tentang Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi memberi pesan kepada kita, ayo kita bersama lakukan revolusi apa? Revolusi mental. Tingkatkan kualitas SDM. Agar apa? Salah satu faktor ini, menghapus kemiskinan itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu ya. Banyak kok sarjana kita yang lulus dari perguruan tinggi itu malah menyumbang angka pengangguran, bukan menyumbang angka ekonomi gitu. Dan tahun 2019 ternyata Indonesia itu di tingkat pendidikan masih jauh tertinggal dari negara tetangga kita Malaysia dan Singapura. Teman-teman tahu nggak hasil survei 2019 bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia itu masih di level SMP, teman-teman. Bersyukur kita yang sampai hari ini dapat kesempatan untuk mengecam pendidikan di pendidikan tinggi. Tapi kalau di skala nasional masih di tingkat SMP. Masih jauh tertinggal dari Malaysia. Malaysia sudah tingkat SMA. Singapura sudah tingkat sarjana. Ya, sekarang kita lihat lagi. Kalau kita mau cari kesalahan lagi, pasti teman-teman berpikir, ya dari jumlah penduduknya beda, Bu. Bukan hanya dari itu. Pemerintah sudah mengucurkan banyak beasiswa, teman-teman. Tapi bagaimana mindset masyarakat kita dalam menerima itu semua? Bagaimana kesiapan mental kita untuk mau berubah? Itu yang masih minim di kita. Kita masih mengedepankan kontra, benar nggak? Setiap kali usulan yang diberikan, itu selalu dihadang dengan kontra dan kontra, tanpa kita memahami apa sih maksud dan dampak dari setiap perubahan tersebut. Ya, nah ternyata tidak hanya infrastruktur dan kemiskinan, 4 ini jadi masalah kita. Pendidikan yang bermutu, teman-teman. Ya, tapi alhamdulillah sejak pandemik ini teman-teman kita yang memang menyumbang angka terbesar dari pencapaian pendidikan itu teman-teman kita yang di daerah pinggiran. Indonesia dengan negara kepulauan pasti banyak penghalang. Mereka-mereka yang tinggal di pesisir, di pegunungan itu akan mendapatkan kendala. Tapi jangan salah, salah satu menteri kita juga anak Papua. Berarti ada anak Papua yang memang punya semangat untuk berjuang mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, kita yang sudah berada di kota jangan sampai kalah ya. Lulusan UPJ harus jauh lebih maksimal, lebih baik, dan bisa memberikan kontribusi. Kita tadi infrastruktur masalah kita, masalah menghapus kemiskinan, kita mencapai bagaimana pendidikan bermutu. Makanya program Merdeka Belajar itu sangat baik, teman-teman. Percepatan kualitas SDM-nya akan terjaga. Kenapa? Karena adanya Merdeka Belajar, kita bisa mendapatkan pengalaman tidak hanya dari rumah sendiri, tapi pengalaman di kampus-kampus yang ingin kalian tuju, di kantor-kantor yang ingin kita tuju. Ada 8 skema dari pembangunan dari program Merdeka Belajar yang bisa kalian sasar. Ambil pengalaman itu. Jadikan itu sebagai modal kalian untuk menjadi salah satu SDM yang nantinya insya Allah berkualitas. Gitu ya. Nah, ini tujuan global, dan untuk tahap yang pertama, materi yang pertama, ini adalah konsep. Jadi saya harap teman-teman sudah paham apa itu pembangunan berkelanjutan, apa 3 pilarnya, apa saja yang harus kita perhatikan, kenapa pembangunan berkelanjutan itu ada, dan apa saja 17 daripada tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini akan menjadi pengantar kita di hari ini.
Nanti kalau sudah kolaborasi sudah baik, nanti saya akan email segera kepada Anda tentang akun Google Classroom sebagai alternatif kita gitu ya, lewat email. Dan juga nanti saya titipkan kepada Kaprodi Anda, silakan Anda mengeksplorasi lebih jauh lagi. Dan jangan lupa hari ini sudah dimulai yang namanya pengerjaan tugas 1. Silakan Anda berbagi kelompok, pilih salah satu topik yang sudah ditentukan di draft RTM ini. Kemudian Anda buat paper, ya. Papernya itu sekitar 700 sampai 800 kata. Formatnya adalah file PDF. Nanti teman-teman, kalau di sini kan panduannya tiap kelompok mengumpulkan satu file, tapi karena ini menjadi bagian presensi kita, maka masing-masing anggota tim harus mengumpulkan file itu secara mandiri. Oke, nanti ini dapat penjelasannya juga. Ini segera Ibu bikinkan dan Ibu segera informasikan untuk alternatif komunikasi kita lewat email atau Google Classroom. Ya, nanti ini juga ada videonya. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau tertinggal bisa melihat video untuk memahami apa yang dijelaskan di slide pertama mengenai konsep dan pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Oke. Selesai pertemuan kita hari ini. Saya akan screenshot. Silakan aktifkan kamera, jangan lupa namanya nanti disesuaikan dengan nama yang ada di KRS karena memang sistem lagi bermasalah. Jadi screenshot ini yang menjadi modal absen saya gitu. Ada 2 page di halaman saya mulai dari halaman pertama terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan kamera. Yang nanti terscreenshot tidak nyala kamera, saya asumsikan tidak hadir. Jadi silakan kamera Anda jalankan. Gitu. Oke, saya mulai screenshot di page yang pertama. Oke, sudah. Bentar saya beralih ke screenshot di page yang kedua. Ya. Sebelum saya akhiri kelas hari ini, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silahkan. Oke, tidak ada masalah ya, sudah cukup paham dengan aturan kelas, activity learning, dan juga materi pembuka kita hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Senang berjumpa dengan Anda semua. Sampai bertemu lagi nanti di minggu ke-7 ya. Selamat pagi dan selamat siang dan tetap jaga kesehatan ya. Semangat terus. Saya izin pamit ya, selamat siang. Siang, Bu. Makasih. Sama-sama. Yang Bu. Yang Bu, Sama-sama. terima kasih Bu.